Halo, kami dari kelompok 4, saya Restu Putri Mala dan bersama teman saya. Halo, nama saya Claudia Natalia. Hai, saya Mauda Sana. Pada video ini, kami akan mempresentasikan materi penerapan fungsi linier dalam ekonomi khususnya pada analisis permintaan penawaran dan juga subsidi. Materi ini menunjukkan bagaimana konsep matematika, terutama fungsi linier, dapat digunakan untuk memahami permasalahan ekonomi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan ekonomi, kita sering melihat perubahan harga dan jumlah barang di pasar. Untuk memahami hubungan tersebut secara logis dan terukur, diperlukan pendekatan matematika melalui fungsi linier. Hubungan antara variabel ekonomi seperti harga dan juga jumlah barang dapat dianalisis dengan lebih sederhana. Konsep ini banyak digunakan dalam analisis permintaan, penawaran, hingga dampak kebijakan pemerintah seperti subsidi. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menganalisis penerapan fungsi linier dalam ekonomi, khususnya dalam menentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah adanya subsidi pemerintah. Selain itu, pembahasan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana manfaat subsidi dibagi antara konsumen dan juga produsen, serta menghitung total subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Konsep fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Hubungan ini bersifat negatif, artinya ketika harga naik, jumlah permintaan akan menurun dan juga sebaliknya. Agar mudah dianalisis, hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk fungsi linier. Baik, sebagai contoh diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 80 dikurangi 2Q. Artinya ketika jumlah barang sama dengan 0, harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen adalah 80. Kemudian setiap kenaikan 1 unit jumlah barang akan menyebabkan harga turun sebesar 2. Dari contoh ini kita dapat melihat bagaimana perubahan jumlah barang memengaruhi harga di pasar. Konsep fungsi penawaran. Fungsi penawaran menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Hubungan ini bersifat positif. Artinya, ketika harga naik, produsen akan menawarkan barang dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena harga yang lebih tinggi memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen. Selain itu, fungsi penawaran dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan linier, sehingga lebih mudah dianalisis dan dibandingkan dengan fungsi permintaan dalam kajian ekonomi. Fungsi penawaran. Secara umum, fungsi penawaran menunjukkan bagaimana produsen merespon perubahan harga di pasar. Ketika harga rendah, jumlah barang yang ditawarkan juga sedikit. Sebaliknya, saat harga meningkat, produsen terdorong untuk meningkatkan jumlah produksi. Oleh karena itu, kurva penawaran biasanya terbentuk menanjak dari kiri ke kanan. Konsep keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada kondisi ini tidak ada kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran, sehingga harga cenderung stabil. Secara matematik, keseimbangan pasar ditentukan dengan menyamakan fungsi permintaan dengan fungsi penawaran. Titik pertemuan kedua fungsi tersebut menunjukkan harga keseimbangan dalam jumlah keseimbangan di pasar. Keseimbangan sebelum subsidi. Fungsi permintaannya adalah P sama dengan 80 diambil 2Q. Fungsi penawarannya adalah P sama dengan 1/4Q ditambah 25. Syarat keseimbangannya adalah QD sama dengan QS. Hasilnya adalah Q sama dengan 24,44 dan P-nya adalah 31,11 ribu rupiah. Subsidi pemerintah. Subsidi merupakan bantuan dari pemerintah kepada produsen atau konsumen untuk menurunkan biaya produksi atau harga barang. Dalam kasus ini, subsidi diberikan kepada produsen sebesar Rp5.000 per unit. Pemberian subsidi menyebabkan kurva penawaran bergeser dari bawah hingga sejajar. Untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk penawaran setelah subsidi. Jadi untuk
slide ini kita membahas penawaran setelah adanya subsidi dari pemerintah. Diketahui subsidi per unit sebesar S sama dengan 5, yang artinya untuk setiap barang yang dijual, produsen menerima tambahan harga sebesar 5 dari pemerintah. Harga yang diterima produsen dirumuskan sebagai P sama dengan P plus S. Akibat subsidi ini, kurva penawaran bergeser ke bawah. Fungsi penawaran baru menjadi P sama dengan 1/4Q plus 20. Perubahan ini menunjukkan bahwa pada jumlah barang yang sama, produsen bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah karena adanya subsidi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan keseimbangan setelah subsidi. Kita mencari keseimbangan pasar setelah subsidi diberikan. Fungsi permintaan adalah P sama dengan 80 min 2Q. Sedangkan fungsi penawaran setelah subsidi adalah P sama dengan 1/4Q plus 20. Dengan menyamakan kedua persamaan tersebut, kita memperoleh jumlah keseimbangan baru, yaitu Q sama dengan 2,67. Harga yang dibayarkan konsumen adalah PC sama dengan 26,67. Sementara harga yang diterima produsen adalah PP sama dengan 31,67. Perbedaan harga ini terjadi karena adanya subsidi dari pemerintahan. Selanjutnya, kurva permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah subsidi. Pada grafik ini terlihat perbandingan kurva sebelum dan sesudah subsidi. Kurva permintaan tetap karena subsidi tidak mempengaruhi perilaku konsumen secara langsung. Namun, kurva penawaran bergeser ke bawah setelah subsidi. Pergeseran ini menyebabkan harga yang dibayar konsumen turun, harga yang diterima produsen naik. Jumlah barang yang diperdagangkan meningkat. Ini menunjukkan bahwa subsidi mendorong peningkatan aktivitas pasar. Selanjutnya, pembagian subsidi per unit. Total subsidi per unit adalah 5. Namun, manfaat subsidi ini tidak hanya dinikmati oleh satu pihak saja. Harga yang dibayarkan konsumen turun dari 31,11 menjadi 26,67, sehingga konsumen memperoleh manfaat sebesar 4,44 per unit. Sementara itu, harga yang diterima produsen naik dari 31,11 menjadi 31,67, sehingga produsen memperoleh manfaat sebesar 0,56 per unit. Jadi, subsidi per unit terbagi antara konsumen dan produsen. Total subsidi. Jumlah barang setelah subsidi adalah Q sama dengan 26,67. Total subsidi yang diterima konsumen adalah 4,44 dikali 26,67 sama dengan 118,4. Total subsidi yang diterima produsen adalah 0,56 kali 26,67 yang sama dengan 14,9. Sehingga total subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah adalah sekitar 133,35. Ini merupakan biaya yang ditanggung pemerintah untuk menurunkan harga dan mendorong produksi. Contoh soalnya diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 80 diambil 2Q. Fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 4P diambil 100. Ubah ke bentuk P. 4P sama dengan Q ditambah 100 menjadi P sama dengan 1/4Q ditambah 25. Subsidi pemerintahnya adalah S sama dengan 5.000 per unit. A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Keseimbangannya sama dengan PD sama dengan QS. Permintaannya P sama dengan 80 diambil 2QP. Penawarannya adalah P sama dengan 1/4Q ditambah 25. Samakan 80 per 2Q. Nah, disamakannya menjadi 80 diambil 2Q sama dengan 1/4Q ditambah 25 menjadi 55 sama dengan 9/4Q. Q-nya sama dengan 220
per 9 menjadi Q sama dengan 24,44. Substitusikan ke fungsi harga. P sama dengan 80 diambil 2 dalam kurung 24,44. P-nya menjadi 31,11. Keseimbangan awal P sama dengan 24,44 menjadi keseimbangan awal Q sama dengan 24,44, P-nya sama dengan Rp31,11.000. Sesudah subsidi ke produsen, kurva penawaran turun sebesar harga yang diterima produsen. Rumusnya adalah P sama dengan P ditambah S. Fungsi penawaran barunya Q sama dengan 4 buka kurung P ditambah 5 tutup kurung diambil 100 ditambah 4P diambil 80 menjadi P sama dengan 1/4Q ditambah 20. Samakan dengan permintaan. 80 diambil 2Q sama dengan 1/4Q ditambah 20 menjadi 60 ditambah 9/4Q menjadi Q-nya adalah 240/9 menjadi Q-nya 26,67. Harga pasar dibayar atau yang dibayar dengan konsumen. PC sama dengan 80 diambil 2 buka kurung 26,67 hasil yang tadi sama dengan PC jadinya 26/67. Harga pasar atau yang dibayar konsumen. PC sama dengan 80 diambil 2 dalam kurung 26,67. Hasilnya adalah PC sama dengan 26,67. Harga yang diterima produsen adalah PP sama dengan PC ditambah 5 sama dengan 31,67. Keseimbangan setelah subsidinya adalah Q sama dengan 26,67. Harga konsumen PC sama dengan 26,67 dan harga produsennya adalah PP sama dengan 31,67. Selanjutnya, pembagian subsidi per unit. Total subsidi per unit adalah 5. Namun, manfaat subsidi ini tidak hanya dinikmati oleh satu pihak saja. Harga yang dibayarkan konsumen turun dari 31,11 menjadi 26,67 sehingga konsumen memperoleh manfaat sebesar 4,44 per unit. Sementara itu, harga yang diterima produsen naik dari 31,11 menjadi 31,67 sehingga produsen memperoleh manfaat sebesar 0,56 per unit. Jadi subsidi per unit terbagi antara konsumen dan produsen. Yang D, setelah adanya subsidi, jumlah barang yang diperdagangkan di pasar menjadi sebesar 26,67 unit. Subsidi yang diberikan pemerintah sebesar 5 per unit tidak sepenuhnya dinikmati oleh satu pihak, melainkan terbagi antara konsumen dan juga produsen. Konsumen menikmati subsidi sebesar 4,44 per unit, sehingga total subsidi yang diterima konsumen adalah sekitar 118,4. Sementara itu, produsen menikmati subsidi sebesar 0,56 per unit, sehingga total subsidi yang diterima produsen adalah sekitar 14,9. Lalu yang E, total subsidi pemerintah dan konsistensi. Total subsidi yang dikeluarkan pemerintah dapat dihitung dengan mengalihkan besarnya subsidi per unit dengan jumlah barang setelah subsidi, yaitu 5 dikali 26,67 sehingga diperoleh total subsidi sebesar 133,35. Jika dijumlahkan, subsidi yang diterima konsumen dan produsen adalah sekitar 18,4 ditambah 14,9 yang hasilnya mendekati 133,35. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan subsidi, konsistensi, dan seluruh subsidi pemerintah tersalurkan ke pasar. Sebagai kesimpulan, pemberian subsidi menyebabkan harga yang dibayar
oleh konsumen menjadi lebih rendah. Sementara produsen tetap menerima harga yang lebih tinggi. Hal ini mendorong meningkatnya jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini manfaat subsidi lebih besar dirasakan oleh konsumen dibandingkan produsen. Dengan demikian, fungsi linier terbukti efektif digunakan untuk menganalisis kebijakan ekonomi secara sederhana, sistematis, dan mudah dipahami. Sekian dari kami kelompok 4, terima kasih. Dadah.